Sekarang kita tanggal 12 April 2022. Tentang kisah cinta Ratna nih. Aduh, kayaknya nggak tahu deh kisah cintanya gitu ya. Dulu sih sama orang tua, terutama bapak, nggak boleh pacaran. Harus sekolah dulu sampai selesai baru boleh pacaran. Jadi dulu waktu sekolah itu kalau pacaran ibaratnya nggak mau diketahui, ngumpet-ngumpet, takut ngenalin gitu. Tapi sih cuma makan doang, makan makan doang, jadi nggak kayak orang-orang dipamer-pamerin. Jadi ibaratnya dulu sih pacaran tapi kayak teman diskusi gitu, ibaratnya gitu dulu. Nah sekarang kita bahas ya, udah sekarang siapa sih yang dicintai Ratna gitu ya. Sekarang kalau ibaratnya dari kecil ya, dari kecil sebenarnya udah banyak yang naksir sih, tapi nggak pernah pacaran. Ada yang ngasih lagu buat Ratna waktu SMP dulu, siapa nggak tahu, lagunya romantis banget, kelas 3 SMP. Ratna lupa tuh, katanya sih pernah kenal sama Ratna tapi dia nggak tahu. Nah tapi dia malu-malu gitu, sering nelfon terus dia, terus sama buatin lagu buat Ratna SMP kelas 3, tapi dia nggak berani nyatain, katanya dia tahu Ratna, alamat Ratna semuanya gitu ya. Tapi karena Ratna cuek dan dulu juga di rumah banyak masalah ya, namanya juga harus fokus sama sekolahnya, harus selesaiin sekolahnya, jadi nggak terlalu pikirin pacaran dulu. Nah seiring sejalan dengan waktu memang banyak yang naksir dulu, zaman dulu SD, SMP, SMA, kuliah, banyak yang naksir, banyak yang apa, diem-diem nih suka tapi nggak berani nyatain. Yang nyatain cuma ada yang nyatain teman sekelas, suratnya bilang gini, I love you gitu, maksudnya aku suka kamu deh gitu ya, mau nggak jadi pacarku gitu, waktu SMA kelas 1. Adalah teman-teman dulu, teman SMA. Nah tapi nggak digubris sama Ratna, uang Ratnanya nggak suka gitu ya. Nah berjalan dengan waktu, kuliah malah justru apa, pacarnya itu bukan dari kalangan kampus tapi kampus lain gitu. Itu juga temennya SMA gitu. um, Dulu namanya ya pokoknya itulah, namanya Pupu dulu, teman SMA, udah kenal lama SMA, baru jadian kayaknya pas kuliah baru jadian atau apa gitu ya. Cuma iya kuliah, SMA udah kenal, kuliah baru jadian. Setelah itu ketemu lagi, ketemu cuma makan doang sih acaranya, temen diskusi aja, kayak pacaran tapi kayak temen diskusi, soalnya juga sibuk dulu Ratna, sekolah, kuliah. Pacaran juga ibaratnya ketemu sekali-sekali, suka tanya, kok cantik-cantik gak punya pacar sih, pinter-pinter gak punya pacar, gak pernah diperlihatkan pacarnya gitu. Karena kalau diperlihatkan pacarnya juga pasti gak boleh sama bapak gitu ya, soalnya kan harus selesaiin kuliah dulu, namanya juga uang masih uang dari orang tua dulu bayar kuliahnya. Nggak boleh kerja sambil kerja kuliah karena nggak ada waktu gitu, kita kan praktek terus di kampus, jadi nggak ada waktu. Berarti kalau kita ngulang juga semester depan biayanya berat lagi gitu ya. Jadi nah setelah selesai kuliah S1 S2 nih ketemu sama Faisal ya, teman apa sih dulu, kayaknya deket rumah tapi nggak pernah kenal. Kenalnya itu dulu apa, karena ada SIM card salah nomor, jadi kenalin temen gitu. Jadi masalah tentang SIM cardnya siapa gitu dari temen ini, akhirnya jadi ketemu sama Faisal gitu. Intinya begitu, dikenalin temen ke temen dari teman salah sambung gitu ya, dari salah sambung SIM card, karena ya pokoknya mungkin udah begitu ya. Tapi nggak sempat ketemu karena Faisal dulu dia polisi, kerjanya di Sulawesi Tengah, nggak sempat ketemu. Dan putus juga karena memang jauh ya, jauh, dan dia banyak tugasnya, banyak masalah juga di sana. Gak sempat ketemu, cuma ngirim surat sama ngirim foto doang, udah akhirnya nggak dilanjutin lagi. Nah setelah itu ketemu sama ini deh, sama pas S2 itu
Faisal juga ketemu pas S2 sih. Sama Gayan Chandrasena, aduh my love, my babe. Dulu sih masih cari-cari kerja ya, masih bingung-bingung cari kerja gimana gitu. Nah ketemu sama Gayan, nggak tahu nih, pernah juga sih ngecek-ngecek apa cocok sama Gayan apa enggak gitu ya. Setelah ngecek, kok Gayan cintanya cuma 50%, pas dicek dari ramalan gitu. Terus katanya kalau sama orang lain, sama Dinesa cintanya 99%, sama Ratna cintanya 50%. Ya udahlah, hopeless banget gitu ya. Nah akhirnya juga tapi nggak tahu pas lama-lama kok 2012 gitu ketemu, karena tahu dulu Gayan udah nikah ya, udah punya anak juga, tapi Gayan masih pengen balikan, nggak tahu juga pas tuh ketemu Pakas nih sejak 2012. Putus dari Gayan, lagi sakit hati, broken heart gitu, ketemu sama Pak Akas gitu. Terus udah gitu akhirnya nggak lama kemudian Gayan muncul lagi gitu, bawain lagu setelah putus cinta gitu dari Ratna, bawain lagu ya Michael Bublé gitulah ibaratnya gitu ya. Ya ada lagu Michael Bublé gitu lah ibaratnya gitu, romantis banget gitu ya. Kok sampai panjang gitu Ratna sama Gayan. Dan kalau ditanya sampai sekarang, cintanya sama siapa? Sama Gayan. Kalau yang lain-lain, waktu itu kan mau ketemu Gayan susah ya, sampai sekarang aja belum ketemu nih secara fisik, kita belum ketemu Gayan Chandrasena udah berapa tahun ya, 14 tahun. Secara fisik belum ketemu sama Gayan. Itu apa, ibaratnya nggak tahu nih Gayan itu apa, mudah-mudahan panjang umur ya atau bagaimana kabarnya, Rata nggak tahu nih kabar Gayan. Selalu doakan panjang umur, sehat selalu gitu ya. Jadi kalau ditanya cintanya sama siapa, sama Gayan Chandrasena. Dan yang lain-lain itu waktu itu karena banyak tidak diperbolehkan untuk ketemu Gayan, ya jadinya jadi universe jadi agak ngamuk gitu ya. Tapi diperbolehkan ketemu Gayan secara fisik, pas telepon juga di cut gitu ya, kalau di telepon di cut, di sibuk lah atau bagaimana. Jadi kalau ditanya cintanya Ratna, mungkin sampai akhir hidup Ratna ya sama Gayan Chandrasena, cinta terdalam Ratna. Kalau yang lain-lain itu kan ibaratnya yang Amir, terus itu kan waktu itu lagi proses mencari Gayan, ketemu Amir, ketemu Sadik Ali, terus ketemu siapa lagi, ketemu Onge ya, ketemu siapa lagi nih, banyak lah. Itu kan ibaratnya memang belum Gayan belum selesai, memang itu ketemu lagi dalam keadaan situasinya tuh nggak kondusif di sini gitu ya. Ya banyak masalah lah, kalian tahu ya. Tapi kalau ditanya cintanya siapa, cintanya sama Gayan Chandrasena. Dan semoga Gayan tetap panjang umur gitu ya, gitu aja ya.